Pecu, pecu, pecu. Halo, Jody Ibrahim. Ya, ini akun membahas putar pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Ya, ini yang merantau ke luar negeri dan membahas sepak bola Asia atau sepak bola nasional secara umum lah. Ya, ini seperti yang udah diketahui, ini hasil drawing Piala Dunia U20 sudah digelar ya. Nah, ini di awalnya nih Indonesia sebagai tuan rumah Pildun U17 ini tergabung di pot 1 ya bersama Brazil, Meksiko, Perancis, Spanyol dan Jepang. Dan di pot 2 sendiri ada Jerman, Mali, Inggris, Korea Selatan, Argentina dan Ekuador. Dan pot 3 ada Selandia Baru, Iran, Senegal, Amerika Serikat, Uzbekistan dan Maroko. Nah, di pot 4 ini ada debutan nih. Ini New Caledonia kayaknya baru pertama kali main di Pildun untuk usia U17. Ada Kanada, Panama, Burkina Faso, Venezuela, dan Polandia. Ya, ini drawing sendiri digelar di markasnya FIFA di kota Zurich, Swiss, di mana di drawing di kota Zurich ini ada dua legenda hidup ini ya, pemain Inter dan pemain Ghana. Ini Stephen Appiah, pemain Ghananya, dan ada Julio Cesar. Ya, ini kiper Inter dulu ya, dan kiper Brazil. Dan ada juga Stephen Appiah yang pernah main di Schalke di musim lalu, di masa karirnya. Ya, ini drawing ada 4 grup ya. Ya, ini bukan 4 grup deh. Ini ada drawing babak grup untuk Piala Dunia U17, di mana ini awalnya Piala Dunia U17 digelar di Peru, cuman nggak jadi karena lihat dari sumbernya sih ada masalah infrastruktur dari sumber FIFA-nya. Dan ini dia hasil drawing. Ini ada 6 grup. Ya, ini kita sebutin grup-grup selain grup Indonesia dulu ya. Ya, di grup B sendiri ada Spanyol, Kanada, Mali dan Uzbekistan. Ya, tahunya sih ini ada wonderkid Spanyol ya, ada Lamine Yamal yang bermain di timnas Spanyol U17, yang dimana juga udah bermain di timnas senior Spanyol ya. Dan di grup C ada kekuatan Brazil. Ya, ini pemain ini mau dari juniornya juga timnasnya bagus ya. Ada Iran, ada Kaledonia Baru debutan, dan ada juga Inggris. Dan di grup D sendiri ada Jepang, Polandia, Argentina dan Senegal. Dan di grup E ada Prancis, Burkina Faso, Korsel dan Amrik. Dan ya di grup F ada Meksiko, Jerman, Venezuela dan Selandia Baru. Ya, itu dia pertandingan-pertandingan grup-grup di Piala Dunia U17. Dan ya ini sendiri Lamine Yamal ya, usianya masih 16 tahun ya. Ini masih bisa bermain ikut di Pildun U17 kali ini. Cuman nggak tahu nih udah emang promosi nggak bakal balik ke tim U17 atau akan ikut rombongan Spanyol di Indonesia nanti. Karena Lamine Yamal udah bermain di timnas senior Spanyol ya. Beberapa waktu lalu di kualifikasi Euro udah nyetak gol nih di umur 16 tahun, yang masih kelas 2 SMA lah. Usia-usia 16 tahun ya udah nyetak gol. Dan ini juga di Barca juga nggak main-main nih. Di 3 pertandingan terakhir Barca dia starter nih di usia 16 tahun. Emang Barca ini ya banyak ngelahirin wonderkid ya, kayak sebelumnya ada Ansu Fati yang sekarang dipinjemin ke Brighton Hove Albion ke Premier League. Ya, ini Lamine Yamal sendiri juga udah ngasih assist sama Barca nih di penampilannya waktu lawan Villarreal di pertandingan away. Ini Lamine Yamal udah nyetak gol. Ya, pemain ini sebenarnya ada darah Maroko nih. Cuman nggak tahu nih, nggak kayak Achraf Hakimi yang ngebela Maroko, ini dia ngebela timnas Spanyol. Malahan di senior juga udah nyetak gol ya. Ini si Lamine Yamal, pemain salah satu wonderkid yang
ada peluang buat ke Indonesia nih. Cuman nggak tahu nih dia udah bermain di timnas senior bakal balik lagi nggak. Sebenarnya sih di sebelumnya juga ada nama-nama kayak Ansu Fati, Pedri, Gavi, yang seperti Pedri juga main di timnas senior, juga sempat main di timnas U23 ya, Spanyol. Cuman ini emang si Lamine Yamal ini usianya masih muda banget. Dan di 3 pertandingan terakhir udah bermain sama Barca, dia bermain terus bersama Barca dan di 4 pertandingan awal ya. Tapi di 3 pertandingan terakhir selalu bermain starter nih. Di dan ngasih assist Lewandowski waktu pertandingan tandang La Liga lawan Villarreal. Ya, pemain ini bakal jadi tontonan publik Indo juga nih buat para supporter yang pengen datang ke stadion nonton Lamine Yamal yang bakal bermain di Indonesia kalau memang ikut serta tim Spanyol U17 ya. Karena dia sendiri di senior juga udah ngasih dampak cukup signifikan ya, apalagi di klub di Barca juga jadi salah satu wonderkid. Nggak tahu nih nasibnya bakal kayak Ansu Fati atau memang enggak ya, ini masih nggak tahu. Tapi emang Barca produsen pemain-pemain muda seperti ini ya, yang potensial. Dan ya ini kita ngomongin grup A sendiri, ini Indonesia segrup dengan Ekuador, Panama dan Maroko, timnas U17-nya. Ekuador sendiri dari zona CONMEBOL ya, Amerika Selatan, dan Panama dari negara CONCACAF ya, daerah-daerah Amerika Serikat, Meksiko gitu, negara-negara dekat situ ya, Kanada, Kuba, daerah-daerah zona CONCACAF. Dan ada Maroko dari CAF, Konfederasi Afrika. Ya, Maroko sendiri juga tim seniornya juga meraih hasil yang fantastis ya di Pildun kemarin tuh. Di Pildun senior kemarin peringkat 4 di Piala Dunia, kalah sama Kroasia di perebutan peringkat ketiga. Tapi ya ini timnas U17-nya masih abu-abu ya, maksudnya peta para pemainnya. Ya, yang paling kelihatan sih ya ini timnas Ekuador ada salah satu pemain namanya Kendry Páez. Ya, ini salah satu wonderkidnya Ekuador juga nih. Dia di timnas Ekuador U17, dan waktu Piala Dunia U20 kemarin yang gagal digelar di Indonesia, yang akhirnya main di Argentina, juga dia main bersama Ekuador U20 di Pildun U20 kemarin. Dia bermain sebagai starter, dan dia di umur 16 tahun juga dia udah bermain di klub Independiente del Valle. Ya, ini kayaknya klubnya ini ya, mantan pemain Arema dulu, siapa ya, lupa namanya. Jonathan Bauman ya. Ya, Independiente del Valle ini klub Ekuador. Jonathan Bauman sekarang udah pindah ke klub Barcelona deh, klub Ekuador yang lain. Tapi Bauman kayaknya pernah main di Independiente del Valle ini. Ya, Kendry Páez bermain bersama Independiente del Valle di umur 16 tahun ini, dan dia juga lumayan juga nih, udah nyatetin caps di timnas senior Ekuador nih di kualifikasi Piala Dunia beberapa hari yang lalu ya. Ini di 2 pertandingan dia bermain terus. Di pertandingan terakhir waktu lawan Uruguay menang dengan skor 2-1 juga dia starter nih. Masih di usianya 16 tahun, ini lebih muda dari pemain termuda yang sekarang main di timnas senior ya, Marcelino. Marcelino-nya udah termasuk muda ya, 18 tahun. Ini dia di usia 16 tahun nih, usia kelas 2 SMA udah nyatetin debut, udah nyatetin caps di timnas senior Ekuador di pertandingan yang ini lagi yang penting ya, di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, ini dia bermain sebagai gelandang nih. Waktu lawan Uruguay dia bermain starter, tapi waktu lawan Argentina dia masuk dari cadangan, dari bench waktu lawan Argentina, yang dimana Argentina menang tipis 1-0 ya lewat golnya Lionel Messi. Dan ya ini dia nih, ini Kendry Páez umur 16 tahun. Ini berjibaku berduel dengan pemain-pemain Uruguay seperti Valverde ya, ada Darwin Núñez dan lain-lain lah. Nih pemain muda Ekuador ya. Ya, pemain muda Ekuador yang lain ada yang potensial juga seperti Estupinan, tahu muda atau enggak,
ada juga Moises Caicedo yang main di Chelsea. Dan Henry Paes sendiri juga ini udah resmi bakal bergabung di Chelsea, tapi nanti nih di umur 18 tahun. Karena dia sekarang masih berumur 16 tahun, jadi masih bisa belum bergabung dengan klub Eropa lah di level profesional karena ada aturan minimal umur 18 tahun ya untuk pemain dari luar Eropa. Kalau nggak salah gitu aturannya. Ya ini Henry Paes sendiri ini bakal resmi berlabuh ke Chelsea nanti 2 tahun lagi lah di umur 18 tahun. Ini pemain potensialnya Ekuador ya. Ini juga emang Chelsea lagi ngeburu beberapa pemain muda ya. Sehabis masalah yang Abramovich udah nggak bisa punya klub Chelsea lagi, yang masalah Rusia sama Ukraina. Ya ini pemain potensial Henry Paes yang akan ada peluang bermain menghadapi Indonesia di grup A ya. Pertandingan perdana malah ini Indonesia bakal langsung menjamu Ekuador nih di Stadion JIS di Jakarta Utara. Ya, ini semoga Caicedo ikut rombongan ya. Walaupun dia udah dapat caps di timnas senior Ekuador yang dimana beberapa hari lalu juga dia starter kan. Dia bermain sampai menit 70 sebelum diganti. Ya ini ya udah jadi pemain penting di timnas senior Ekuador, udah sampai main di kualifikasi Piala Dunia gitu ya, yang nentuin buat timnasnya masuk ke Piala Dunia 2026 di Amerika sama Kanada nanti. Ya sama kayak Lamine Yamal juga, ini pemain potensial yang perlu ditonton nih. Emang ada peluang sama duitnya ya buat nonton. Dan ya ini grup A, Indonesia bakal menjamu Ekuador di kandang JIS kalau emang nggak berubah ya ketentuannya. Ada Panama lawan Maroko dan Indonesia menghadapi Panama pertandingan kedua ya. Maroko juga bakal lawan Ekuador dan pertandingan terakhir Indonesia bakal menghadapi Maroko nih. Ya semoga juga pertandingan bakal berjalan seru dan ya nggak ada hal-hal yang di luar yang nggak diinginkan ya, seperti rusuh kayak gitu. Karena JIS memang merupakan salah satu stadion nggak ada lintasan atletiknya, jadi memang jaraknya langsung dekat sama lapangan nih dengan para supporter. Ya semoga pertandingan timnas U17 berjalan seru lah dan menyenangkan dan nggak jadi beban yang buat anak-anak U17. Oke, itu aja. Thank you.